Vaksinasi booster dosis kedua bagi tenaga kesehatan di Kota Malang mulai dilaksanakan. Total sebanyak 11.620 dosis vaksinasi yang disiapkan untuk vaksinasi tenaga kesehatan. Vaksinasi booster dosis kedua bagi tenaga kesehatan mulai dilakukan per Jumat pekan lalu. Sejauh ini vaksinasi booster bagi nakes sudah berjalan. Di gerai vaksinasi Polkesma Kota Malang, hingga saat ini total 400 lebih nakes yang telah melakukan vaksinasi. Sedangkan sebagian nakes lainnya melakukan vaksinasi di sejumlah vaskes yang ada di Kota Malang. Yolanda Evelyn Laterbach, koordinator vaksinasi di Polkesma mengatakan, vaksinasi booster dosis kedua bagi nakes syaratnya harus keluar tiket vaksinasi keempat di aplikasi Peduli Lindungi dan minimal 180 hari dari batas vaksinasi dosis ketiga. Ia menambahkan bahwa di Polkesma sejak dimulai pada Jumat lalu, targetnya 300 nakes di Polkesma. Karena sudah selesai, saat ini petugas vaksinator melakukan vaksinasi mobile. Sementara untuk vaksinasi bagi nakes di Kota Malang sebanyak 11.620 dosis vaksin yang disiapkan. Dan targetnya pertanggal 17 Agustus mendatang, semua nakes di Kota Malang sudah tervaksin dosis keempat atau booster kedua. Di gerai vaksinasi Polkesma sendiri, selain vaksinasi bagi nakes, juga melayani vaksinasi bagi masyarakat umum, baik itu dosis 1, 2, maupun vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Vaksin booster kedua untuk nakes, syaratnya itu sudah harus keluar tiket vaksin keempat di aplikasi Peduli Lindungi. Jaraknya minimal 180 hari atau 6 bulan dari booster pertama. Dan dalam hal ini dari pemerintah kita kan mewajibkan untuk semua nakes dari mana aja. Nah, di Poltekkes sendiri sudah mulai dilaksanakan hari Jumat kemarin, 5 Agustus 2022, mulai jam 9 pagi. Targetnya itu untuk 300-an pegawai Poltekkes sendiri, itu sudah ada dari semua fakultas, terutama untuk dosen, untuk pengajar, untuk orang direktorat. Nah, ini karena sudah selesai kemarin Jumat, sekarang kami sedang menjalankan vaksin mobile. Dari keliling mulai dari wilayah Jember, Ponorogo sampai nanti terakhir di Blitar, kemungkinan hari Rabu. Karena targetnya tanggal 11 Agustus sudah harus selesai. Keluhan yang saya dapat dari hari Jumat itu, sementara ini karena kan dosisnya berbeda ya Pak, dengan yang dosis pertama kan full dosis, kalau yang ini kan separuh dosis saja atau half dose. Jadi memang kembang tetap ada yang pusing, ada yang memang demam juga. Sejauh ini paling hanya sekitar 1-24 jam aja. Tidak seperti yang booster pertama yang agak nemen sampai ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Aman sih Pak sejauh ini. Simon Alfredo melaporkan. Memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil bagi masyarakat, Bank Indonesia Cabang Malang melakukan penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat. Penukaran uang pecahan kecil ini diserbu oleh masyarakat yang ingin mendapatkan uang pecahan kecil. Penukaran uang pecahan kecil yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Malang berlangsung di depan Pasar Oro-Oro-Dowo, Kota Malang. Penukaran uang pecahan kecil ini mendapat antusiasme dari masyarakat, di mana masyarakat terlihat antri untuk mendapatkan uang pecahan kecil. Warga yang menukarkan uang pecahan kecil ini mengaku senang. Mereka mengaku sengaja menukarkan uang pecahan kecil ini untuk kebutuhan mengembalikan saat ada yang berbelanja. Warga khususnya pedagang mengaku selama ini kesulitan mencari uang pecahan kecil. Biasanya jika butuh uang pecahan kecil, mereka menukarkan di juru parkir di sekitaran pasar. Bawa berapa uang tadi untuk di sini? 200.000. Ini nuker kayaknya uang pecahan besar ya. Terus ditukarkan ke yang apa ini? Ke 1000-an. Buat apa sih Mas kalau Buat kembalian. Masnya usahanya apa di Bantu orang tua di Mas selama ini sulit nggak cari uang pecahan kecil kayak gitu? ya sulit. Kadang aja harus cari ke tukang parkir. Gitu ya. Berarti dengan adanya penukaran uang ini terbantu Mas ya? Ya terbantu. Kalau tahunya ini dari mana Mas ada penukaran? Tadi diberitahu orang udah. Gitu ya. Tapi biasanya kesini nggak kalau? Nggak pernah. Saya baru sekali. Baru sekali dapat ini ya. Oke. Penukaran uang pecahan kecil keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Malang juga tidak membatasi warga yang menukar. Penukaran uang pecahan kecil juga akan dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda. Mbak Risa, tadi kesini ngapain ini? Itu uang Pecahan berapa ini Mbak? campur Pak, dari 20, 10, 5.000 sama 2.000, 1.000. Mau buat apa ini Mbak? Kembalian Biasanya gimana Mbak kalau nggak tukar di sini? di bank lainnya. Kan di sini nggak pasti. Tapi sekarang
sudah tahu infonya di IG kan. Fredo langsung melaporkan. kali ini di sini. Akibat stok apel siap panen di kebun mulai berkurang, harga jual apel mengalami kenaikan. Sementara itu, akibat tingginya biaya operasional, pemeliharaan tanaman apel berdampak pada banyaknya pohon apel yang terlihat kurang perawatan, karena hasil panen sering tidak sebanding dengan biaya operasional. Bertani apel semakin berat dirasakan oleh sebagian besar petani apel karena semakin tingginya biaya operasional untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk yang seringkali tidak sepadan dengan perolehan hasil panen. Berbeda dengan pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an, tanaman apel masih menjadi unggulan ditanam oleh sebagian besar petani di Kota Batu. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini sudah banyak petani yang meninggalkan bertani apel dan berpindah menjadi petani sayur, bunga, atau jeruk. Kondisi ini terjadi karena semakin tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan petani, sementara harga jual apel ketika panen sering tidak mengembirakan, sehingga petani sering mengalami kerugian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, faktor cuaca sangat berpengaruh pada hasil panen dan biaya yang harus dikeluarkan. Turunnya volume hasil panen ini salah satunya akibat pengaruh faktor cuaca dan obat-obatan yang harganya semakin mahal. Sementara obat-obatan sudah tidak bisa menanggulangi penyakit, salah satunya busuk buah atau penyakit tutul pada buah apel. Di lokasi kawasan lahan kebun apel di Junggo maupun Tulungrejo Bumiaji, terlihat cukup banyak pohon apel yang terlihat kurang perawatan dan dibiarkan apa adanya. Sementara di bagian bawah sudah banyak lahan yang dulunya tanaman apel, sudah berubah menjadi lahan sayuran. Gimana Pak, ini kondisi cuaca Pak pengaruh ke apel saat ini? Ya pengaruh iya, kalau Iya? apel bunga gini pengaruh besar ya. Apa pengaruhnya Pak? Ya gak bisa rusak. Di sana banyak kelihatan mulai rontok Pak ya? Iya, ya punya sini tuh Yan. Rontok juga Pak ya? Iya. Pak, kalau sudah gini biaya berarti yang keluarkan lebih tinggi Pak ya? Oh ya besar Pak. Pengobatannya berapa sekali nih Pak kalau sudah kayak ini penyemprotan? Kalau waktu musim bunga gini, Ya? apa itu 2 hari sekali. 2 kali penyemprotan Pak ya? Iya. Tapi dengan kondisi hujan gimana nih? Ya malah setiap hari. Setiap hari Pak ya? Iya. Pak, kalau dibandingkan dengan kemarau berapa kali lipat nih Pak biaya yang dikeluarkan ini? Waduh ya banyak Pak. Ya Banyak. nggak bisa prediksi ya. Pak, tapi untuk harga sekarang saat ini berapa harganya Pak? Harga Apel apel agak naik sekarang. berapa? Sekitar 10.000, 9.000. Jenis apa itu Pak? Apa? Jenis apa itu? Jenis ana. Tapi sekarang ketersediaannya banyak nggak di kebun Pak apel? Jarang sini. Sekarang sing tua jarang. Pak, dengan harga 10.000 itu gimana Pak dengan biaya obat-obatan Pak masih nuntut Pak? Ya agak lumayan lah harga kayak gitu. Iwan Nikmawan melaporkan. Menurutnya kembali permintaan bunga hias di tingkat petani karena mulai berkurangnya acara pernikahan. Berdampak pada banyaknya stok bunga hias di kebun petani. Permintaan turun hingga 30% dan hasil panen tidak bisa terserap maksimal ke pasar. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Sidomulyo, Kota Batu. Para petani bunga hias sedang melakukan panen sekaligus pemeliharaan agar bunga hias bisa tumbuh normal dan maksimal ketika dipanen. Setelah sempat kewalahan memenuhi permintaan pada bulan Juli, kini bulan Agustus permintaan mengalami penurunan. Karena mulai berkurangnya kegiatan pernikahan, turunnya permintaan ini sampai dengan 30%. Saat ini stok bunga hias jenis peacock, krisan, aster, dan bunga hias lainnya masih tersedia di kebun-kebun bunga, serta bunga siap panen tidak bisa terserap maksimal ke pasar. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sudah mengalami penurunan yang lumayan banyak, sehingga stok terlihat masih ada, dan saat ini petani sedang melakukan pembibitan dan penanaman kembali untuk persiapan stok ketika permintaan ada peningkatan kembali. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan panen bunga hias jenis Calbera, walaupun tidak banyak, tetapi tetap ada permintaan untuk menutupi biaya pengeluaran. Gimana Pak untuk permintaan bunga hias saat ini Pak? Ya jalan tapi enggak begitu rame. Nggak begitu ramai. Tapi kemarin sempat ramai kan Pak? Iya, Hah? kemarin ya sampai habis stok. Habis stok Pak ya? Sekarang turun lagi Pak ya? Turun lagi. Berapa persen? Karena nggak Iya. ada wedding. Turun berapa persen Pak dibanding kemarin Pak? Ya paling ya turun 30 ya. 30-an. Iya. Pak, jenis apa biasanya yang ramai dipesan Pak biasanya? Mawar. Yang ini Iya. Paling tinggi Krisan, mawar. terus? Kayak kerisan Mbak ya? Iya. Itu yang peacock di sebelah sana kelihatan masih banyak ya? Iya. Kalau piko kan gitu. Kalau musim manten ya, Iya? ya nggak Gak laku. laku. Tapi kalau mawar masih, Kalau mawar masih laku. kerisan masih laku Pak ya? Ya.
Tapi untuk harga gimana Pak? Masih stabil? Stabil, masih Stabil. normal. Hanya penurunan sampai 30% Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sebagai wujud kepedulian kepada anak yatim dan yang membutuhkan, serta menyambut 10 Muharram, bertempat di Masjid Besar Kuba, Jalan Terusan Ijen, Klojen, Kota Malang, diselenggarakan kegiatan pengajian dan santunan kepada anak yatim, duafa dan sabilillah, Minggu 7 Agustus 2022. Kegiatan pengajian dan santunan menyambut 10 Muharram, Hari Santunan Anak Yatim atau Hasai Hari Kasih Sayang, berlangsung di Masjid Besar Kuba, Jalan Terusan Ijen, Kelurahan Bareng, Klojen, Kota Malang. Kegiatan pengajian dan santunan ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Besar Kuba, Kota Malang, dalam rangka menyambut 10 Muharram untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus menumbuhkan dan membiasakan sikap berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kegiatan ini dihadiri Ketua Takmir Masjid Besar Kuba, Kota Malang, Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG, beserta jajaran pengurus takmir masjid, warga masyarakat Bareng, anak yatim, duafa, dan sabilillah. Asyura yang jatuh setiap 10 Muharram pada penanggalan Hijriah merupakan momen istimewa dalam Islam dan merupakan lebaran atau hari rayanya anak yatim, di mana 10 Muharram banyak orang memberikan perhatian dan santunan kepada anak yatim. Sebelum memasuki acara pengajian dan santunan, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sholat duha, sholawat Nabi, dan penampilan terbangan oleh remaja masjid, dan dilanjutkan ceramah agama yang dihantarkan oleh Ketua Takmir Masjid Besar Kuba, Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG. Dalam ceramah agama Ketua Takmir Masjid Besar Kuba, Kota Malang, Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG, mengajak jamaah untuk membiasakan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, memberikan kegembiraan kepada anak yatim tidak hanya di momentum bulan Muharram saja, tetapi ketika mempunyai kelebihan rezeki untuk terus berbagi, agar kita dilimpahkan rezeki dan juga barokah. Menurut Ketua Takmir Masjid Besar Kuba, Kota Malang, Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG menjelaskan bahwa kegiatan santunan ini merupakan kegiatan rutin di Masjid Kuba yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid, dan santunan diberikan kepada kurang lebih 300 penerima, baik anak yatim, duafa, maupun sabilillah. Pada kegiatan ini juga diberikan santunan kepada 45 anak yatim, 200 duafa, dan 55 sabilillah yang berada di wilayah Bareng. Dengan kegiatan pengajian dan santunan ini, diharapkan bisa menambah kegembiraan mereka dan keberlimpahan rezeki dan pahala bagi kita. Kepada seluruh jamaah Masjid Kuba dan simpatisannya, bahwa pagi hari ini kita membagi sembako untuk kurang lebih 300 orang. Itu dari jamaah untuk jamaah. Takmir ini hanya sekedar menjadi wasilah untuk membuat mereka lebih senang. Mereka dari kelompok anak yatim, kemudian duafa, dan sabilillah. Mereka mendapatkan satu paket, di mana satu paket itu harganya 125.000. Jadi terkumpul sekitar hampir 36 juta. Bagikan pada mereka supaya mereka ikut bersenang, bergembira dengan datangnya Asyura. Bahwa untuk kaitannya dengan Asyura ini, itu hanya simbolik. Maka kita hendaknya juga membantu orang lain, kepada orang lain siapa saja, baik orang Islam maupun orang di luar Islam. Karena masyarakat kita yang kurang beruntung dari sisi ekonomi ini sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu mengulurkan sebagian harta kita untuk kepentingan mereka, membantu untuk kebutuhan mereka. Iwan Hikmawan melaporkan. Memeriahkan HUT Koperasi ke-75, Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kota Malang menggelar Jalan Sehat. Pada Jalan Sehat puncak peringatan HUT Koperasi ke-75 ini, Dekopinda Kota Malang membagikan puluhan door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor.
Minggu pagi, mulai pukul 5.00 ribuan peserta Jalan Sehat dalam rangka puncak peringatan HUT Koperasi ke-75 mulai memadati garis start di lapangan Bela Negara Klojen, Kota Malang. Setelah semua peserta berkumpul, kemudian dilakukan senam aerobik bersama. Dengan dibimbing instruktur senam aerobik, ratusan peserta Jalan Sehat yang merupakan anggota koperasi di Kota Malang tersebut mengikuti setiap gerakan dari instruktur. Usai melakukan senam, kemudian Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Ketua Dekopin Pusat Sri Untari melepas ratusan peserta Jalan Sehat. Usai melepas peserta Jalan Sehat, Wakil Wali Kota Malang juga melakukan peninjauan stand Basar UMKM yang merupakan anggota dan binaan dari koperasi di Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko usai melakukan peninjauan stand Basar mengatakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Malang semakin hari semakin bagus. Pemasaran produk UMKM tidak hanya offline, akan tetapi juga online. Untuk itu, Wakil Wali Kota Malang berharap pada peringatan HUT Koperasi ke-75 ini, nantinya koperasi sebagai garda terdepan dalam pertumbuhan UMKM dan ekonomi di Kota Malang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata. Kita semakin optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Malang hari demi hari semakin bagus. Saya lihat tadi pertanyaan rata-rata yang saya sampaikan adalah apakah juga sudah melakukan penjualan secara online. Ya, ternyata kebanyakan sudah melakukan itu. Walaupun makanan yang siap santap. Ini karena memang di Malang traffic daripada market di online ini cukup tinggi, maka membantu ya penjualan pemasaran yang secara offline. Kemudian dari sisi keberagaman, hampir seluruh kebutuhan masyarakat ada nih dari jenis barang yang diproduksi, mulai dari fashion, handicraft, makanan, termasuk oleh-oleh yang khas Malang, semuanya ada. Sehingga saya yakin bahwa kondisi ini akan menunjukkan bahwa tren ke depan semakin baik. Sementara, Kepala Bidang Koperasi Diskopindah Kota Malang I. Wojakulu mengatakan bahwa kegiatan puncak peringatan HUT Koperasi ke-75 ini digelar oleh Dekopindah Kota Malang. Selain Jalan Sehat juga dilakukan Bazar UKM. Ia juga menambahkan di Kota Malang terdapat 349 koperasi yang masih aktif, sedangkan 263 sudah tidak aktif. Rencananya, koperasi yang tidak aktif akan dibubarkan. Sementara pada Jalan Sehat ini, peserta menempuh rute yakni Jalan Panglima Sudirman, Jalan Hamid Rusdi, dan kembali finish di lapangan Bela Negara. Di garis finish juga dilakukan lomba yel-yel antar koperasi. Selain lomba yel-yel, juga dilakukan pengundian door prize dengan hadiah utama berupa sepeda motor. Jalan Sehat puncak peringatan HUT Koperasi ke-75 juga dimeriahkan dengan penampilan artis-artis lokal Kota Malang yang dihadirkan untuk menghibur peserta Jalan Sehat. Untuk koperasi nanti ke depan, semoga nanti koperasi juga yang aktif, semua nanti berperan. Karena ini untuk saat ini yang koperasi yang aktif semua ikut terlibat di sini masalah dari koperasi. Karena gerakan koperasi itu kan, ini yang pelaksana itu di Kopin, tapi yang melaksanakan kita kan hanya beri support dari dinas koperasi, bidang koperasi. Terus untuk koperasi, supaya koperasi itu kan sangat dikenal oleh terutama kan orang kecil ya, yang kecil koperasi, terutama ini koperasi wanita, biar itu kan semua aktif. Yang koperasi wanita itu ada sekitar 57 lah ini, ya ikut pameran juga ada koperasi wanita yang ikut ikut pameran. Pameran ini ada jumlahnya 76. Nah, 76 itu terdiri dari anggota koperasi juga. Ya, koperasi tapi anggotanya yang melaksanakan di sini. Simon Alfredo melaporkan.